Halo semua, selamat datang di mata kuliah Destinasi Pariwisata. Pada kesempatan ini, kita akan bahas tema baru yaitu zonasi destinasi pariwisata. Jadi dalam perencanaan atau pengembangan sebuah destinasi pariwisata, salah satu hal atau faktor penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita melakukan perencanaan zonasi pada sebuah destinasi pariwisata. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan zonasi secara umum atau zonasi pada sebuah destinasi pariwisata, kita akan mencoba mengenali terlebih dahulu bagaimana ruang dengan konten lokal, yaitu dalam hal ini adalah konten lokal Bali. Sehingga kita harus memahami bagaimana sebetulnya ruang-ruang pada konsep Bali, seperti itu. Jadi Bali memiliki tata ruang tradisional. Ada dua sistem yang melekat pada sistem ruang atau tata ruang Bali, yaitu ada yang disebut dengan aturan geometris yang dikaitkan dengan kosmologi dan agama. Jadi ruang-ruang atau pembagian ruang di dalam konsep Bali itu sangat kental dengan kosmologi dan agama. Jadi kita mengenal istilah kaje, klot, kemudian arah suci, itu adalah keterkaitannya dengan kosmologi dan agama. Sehingga yang akan kita lihat nanti adalah misalnya bagaimana ruang itu tidak kemudian serta-merta dibangun tanpa adanya landasan atau aturan main berdasarkan kosmologi dan agama ini. Di beberapa desa tradisional kita masih akan sangat lekat misalnya melihat bagaimana ruang-ruang sebuah desa atau pola ruang desa itu diatur sedemikian rupa mengikuti kaedah-kaedah yang tertuang dalam aturan tata ruang Bali seperti itu, yang tentunya sangat terkait dengan bagaimana kosmologi dan agama tadi, bahwa kawasan suci itu harus berada pada daerah utara atau hulu istilahnya kalau di Bali. Kemudian daerah selatan itu adalah klot, itu mencirikan ruang atau pembagian ruang untuk fungsi kegiatan yang sifatnya kurang suci atau tidak suci. Nah, itu yang dikaitkan dengan kosmologi dan agama. Kemudian yang kedua, aturan yang berkaitan dengan hubungan sosial masyarakat. Jadi, fungsi ruang pada tata ruang tradisional Bali itu juga mengikuti kaidah bagaimana kehidupan sosial masyarakat. Artinya apa? Ruang-ruang itu harus dibuat untuk mampu mengakomodasi kebutuhan sosial masyarakat. Misalnya harus ada balai pertemuan, maka disiapkan ruang untuk balai pertemuan tersebut sebagai ruang kegiatan sosial masyarakat dan sebagainya. Kemudian pada sisi tata ruang itu terjadi transisi. Kita mengenal misalnya pada konsep tata ruang modern ada istilah form follow function. Form follow function ini sebetulnya merupakan sebuah bentuk perkembangan dari teknologi, kemudian ekonomi, sehingga memunculkan konsep tersebut. Nah, apa kaitannya teknologi dan ekonomi yang dimaksud? Bahwa kebutuhan ruang itu sangat dibuat efisien berdasarkan fungsinya. Nah, artinya apa? Bahwa ketika kita menganalisis ruang, maka di situ kita akan menganalisis kebutuhan manusia. Maka di situ kita akan melihat misalnya ada kebutuhan untuk perumahan, kebutuhan untuk kegiatan ekonomi, pasar, kemudian kegiatan untuk berbagai kebutuhan dasar seperti fasilitas dan sebagainya. Itu adalah analisis mendasar yang dilakukan untuk memetakan bagaimana kebutuhan ruang di sebuah tempat.
maka muncul form follow function ini. Artinya bentuk-bentuk itu akan mengikuti fungsinya. Nah, kalau pasar, maka fungsinya pasar untuk apa? Maka bentuknya akan mengikuti. Di situ harus ada penjual, ada pembeli, ada transaksi, akan diperdatangi banyak orang, maka luas. Bentuknya akan seperti apa? Mengikuti fungsi-fungsi yang ada, yang diperlukan oleh masyarakat. Apakah salah? Tidak. Kenapa? Karena memang perkembangan zaman membutuhkan adanya sebuah transformasi terhadap ruang itu, bahwa ruang tidak boleh dibuat hanya begitu saja tanpa memikirkan untuk apa ke depannya. Harus ada fungsi yang jelas, keterkaitan antar ruang itu harus kemudian diidentifikasi secara jelas sehingga efisien antara kebutuhan ruang dengan fungsinya ke depan. Nah, hanya saja form follow function ini memiliki kelemahan, yaitu tidak memiliki sifat manusiawi dalam pelaksanaannya. Sehingga ada sebuah konsep baru yang lebih manusiawi yang dikenal dengan istilah form follow culture. Dia bentuk mengikuti budaya. Artinya apa? Bahwa tidak serta-merta kebutuhan ruang itu berdasarkan fungsi itu akan sesuai dengan kaidah-kaidah lokal. Nah, kenapa kita tadi membahas kaidah lokal atau konten lokal? Karena sebetulnya form follow function ini tidak serta-merta kemudian mengadopsi kaidah-kaidah lokal. Bahwasannya teori tata ruang modern itu sangat bagus dan efektif. Tetapi kita juga harus mulai melihat bahwa tidak setiap konsep tata ruang modern itu bisa diimplementasikan pada semua tempat. Katakanlah di Indonesia yang memiliki konten lokal yang berbeda-beda. Sehingga form follow culture ini mencoba untuk melihat bagaimana misalnya ruang itu dibangun untuk memenuhi fungsi, tetapi juga bisa mengakomodasi kebutuhan akan budaya, artinya memanusiakan manusia berdasarkan budaya mereka. Secara sederhana misalnya bahwa seperti di Bali ada kebutuhan akan tadi tempat pertemuan. Tempat pertemuan di Bali dikenal istilahnya adalah misalnya balai banjar atau balai pesamuan dan sebagainya. Maka ini yang disebut dengan kebutuhan ruang tempat pertemuan dalam bentuk balai banjar atau balai pesamuan. Itu yang disebut dengan form follow culture, mengikuti budaya yang ada untuk mencoba memanusiakan mereka yang memang masih memegang teguh budaya-budaya tersebut. Begitu juga misalnya dengan aturan tata ruang desa. Bahwasannya di Bali kita masih memegang teguh ada istilah ruang yang dianggap lebih suci, ada ruang yang dianggap kurang suci atau tidak suci. Nah, kita tidak bisa serta-merta misalnya ruang yang katakanlah tadi dianggap suci di Bali, kemudian kita bangun misalnya di situ fungsi kegiatan yang mencerminkan atau mengganggu kesuciannya tadi. Ini akan berdampak kemudian pada tidak terakomodasinya konten lokal dalam bentuk tadi kesucian lokasi atau kesucian sebuah tempat. Nah, walaupun secara fungsi dia tepat berada di situ, tetapi secara konten lokal itu sudah tidak sesuai. Nah, ini yang disebut dengan tidak memanusiakan manusia sesuai dengan kebudayaan yang mereka pegang. Nah, di Bali sendiri itu memiliki sistem orientasi atau sumbu dan pola ruang wilayah. Ini sebetulnya menjadi salah satu pertimbangan di dalam menentukan bagaimana sebetulnya ruang itu dibentuk atau ruang itu diarahkan dan direncanakan. Jadi seperti kalian lihat misalnya di sini ada gambar ya, gambar Pulau Bali. Di bagian tengah itu sebetulnya kalau kita lihat existingnya adalah kawasan pegunungan dari paling barat ya, Taman Nasional Bali Barat.
kemudian ke daerah tengah, ini daerah Bedugul sampai ke sedikit ke timur, ini ada Kintamani, Batur sampai Gunung Agung, ke timur lagi sampai ada pegunungan sini Seraya. Itu adalah gunung semua. Di tengah-tengah Pulau Bali itu memanjang dari paling barat sampai paling timur itu adalah gunung atau pegunungan. Nah, dalam konsep Bali, gunung itu atau daerah yang tinggi itu dianggap suci, lebih suci ya, dibandingkan misalnya daerah selatan yang sedikit landai atau daerah utara juga yang lebih landai lagi. Sehingga pada konsep Bali, daerah tengah ini, pegunungan ini dianggap sebagai hulu. Hulu itu artinya daerah lebih tinggi, daerah lebih suci. Nah, kemudian Kelon atau selatan ini dianggap teben. Teben itu artinya dia lebih, tingkat kesuciannya lebih rendah. Gitu. Di utara ini juga dianggap teben, Kelon. Ya, pantai-pantai di Buleleng ini dianggap teben atau Kelon. Kenapa? Karena dia lebih rendah dari daerah tengah. Sama juga di barat dan di timur. Jadi orientasinya seperti ini ya. Nah, apa kemudian konsekuensi dari orientasi ini? Orientasi ini kemudian menjadi pertimbangan di dalam misalnya menentukan orientasi ruang sebuah desa. Desa-desa di daerah selatan, dia akan cenderung misalnya menempatkan, katakan satu desa, dia harus ada tempat sucinya harus berada di utara. Sementara di daerah Buleleng, tempat-tempat suci seperti misalnya Balai Pura Desa dan sebagainya, dia akan berada di daerah selatan, bagian selatannya, karena itu dianggap lebih suci. Sebaliknya di daerah timur juga seperti itu, dan di daerah barat. Jadi konsekuensinya semua berorientasi ke tengah ini, seperti itu. Nah, selain itu sebetulnya di Bali juga ada istilah dasar orientasinya berdasarkan mata angin ya. Jadi daerah timur itu dianggap suci, ya, daerah barat itu dianggap kurang suci. Sehingga kalau ini dikombinasikan maka akan didapatkan seperti ini kira-kira gambaran. Jadi berdasarkan berdasarkan ketinggian tadi, maka semakin dia ke arah Kaja ya, daerah hulu, maka semakin suci. Dia akan dibagi menjadi 3. Ini adalah Utama Mandala, Madhya Mandala, dan Hista Mandala. Kemudian ini kalau digabungkan dengan arah matahari tadi, maka semakin ke timur dia akan semakin suci. Jadi ini paling suci, ini sedikit kurang suci, dan ini dianggap lebih kurang suci lagi. Seperti itu kombinasi ruang. Ini akan menentukan bagaimana kemudian penempatan tadi. Kita berbicara form follow function dan form follow culture, itu dia harus kemudian dipikirkan ini ditempatkan di mana. Jadi kalau misalnya dia dibagi menjadi 9 ruang seperti ini, maka ketika misalnya katakanlah kita pertama mengidentifikasi berdasarkan kebutuhan, kita butuh TPA, katakanlah seperti itu misalnya, tempat pembuangan akhir di sini ya. Pertanyaannya, dia harus ditempatkan di mana pada pasal ini? Ketika kita hanya berorientasi pada form follow function, misalnya kita hitung kelayakan lahannya, dia berada pada UU ini, pada yang pojok ini, maka itu form follow function. Artinya bentuk mengikuti fungsi berdasarkan kesesuaiannya, kesesuaian lahan. Tapi ketika dia form follow culture, ini sudah tidak sesuai. Kenapa? Karena UU ini adalah Utama Mandala, artinya daerah yang paling suci, tempat yang paling suci. Tempat yang paling suci dia tidak boleh dibangun TPA, tempat buangan akhir. Yang konotasinya adalah itu kotor. Tempat buangan akhir itu harus ditaruh di tempat yang paling rendah tingkat kesuciannya, yaitu di NN ini, di Hista Mandala ini. Dari sisi ini. Nah, begitu juga dengan fungsi-fungsi lain. Ditentukan berdasarkan ini kaidah-kaidah atau konten lokal ini, penentuan bagaimana dia ditempatkan. Nah, ini salah satu contoh ya bagaimana ilustrasi saja. Misalnya saya katakanlah ini desa Penglipuran gitu ya. Desa Penglipuran orientasinya adalah utara, yaitu
yaitu daerah Batur, karena itu paling tinggi, itu dianggap sebagai hulu ya, suci. Jadi kalau desa Penglipuran ke utara itu semakin suci pada satu desa. Maka bagaimana dia menempatkannya ya? Secara arah semakin ke utara, ke daerah Kintamani itu utara, kemudian ke daerah Kota Bangli itu selatan ya, ke laut. Maka inilah orientasinya. Orientasi ruangnya adalah ke gunung. Apa yang kemudian ditempatkan atau bagaimana menempatkan ruang yang ada di desa Penglipuran? Satu ini itu adalah pura. Nah, kalian sudah tempat ke desa Penglipuran. Kalau kalian jalan kan seperti itu kan kelihatan jadi rumah-rumahan. Nah, bagian pojok paling utara itu adalah pura desa dan pura Puse. Itu ditempatkan di bagian paling suci, paling utara, paling hulu ya. Itu ditempatkan paling utara. Kemudian paling selatan, 4 ini adalah pura dalam. Nah, pertanyaannya kenapa pura dalam berada di tempat? Karena dalam konsep Hindu di Bali, bahwa pura dalam itu konotasinya adalah sangat terkait dengan kematian. Artinya pura dalam itu difungsikan untuk pura yang ketika orang melakukan persembahyangan untuk orang meninggal. Jadi di sebelah pura dalam ini dia akan ditempatkan setre atau kuburan, karena memang dia berdampingan dengan kuburan tersebut. Nah, konotasinya kuburan itu adalah tempat orang meninggal, itu adalah tempat yang tidak suci, sehingga dia ditempatkan pada paling selatan. Nah, itu yang kenapa kemudian pura dalam ini berada di posisi yang paling terpen istilahnya. Baru kemudian berbagai jenis fasilitas perumahan ini kemudian ditempatkan di sini. Itu adalah konsekuensi ruang berdasarkan konten lokal di Bali. Nah, ini secara lebih spesifik lagi misalnya ya. Jadi tadi konsepnya masih tetap sama. Ini adalah Kaja, ke utara ini Kaja atau Hulu ya. Kaja itu sebetulnya kalau bahasa Balinya itu adalah utara ya. Tapi pada konteksnya ini menunjukkan pada daerah hulu atau daerah yang lebih tinggi, itu Kaja. Ini dianggap sebagai tempat yang utama, artinya tempat yang memiliki ruang itu akan dibagi menjadi 3. Utama itu adalah yang paling suci, Madya itu adalah tengah, dan Nista itu yang paling rendah. Fungsi ruang pada satu ini adalah pura desa tadi, pura Puse. Artinya ditempatkan pada ruang yang paling suci. Kemudian dua ini adalah perumahan pada posisi Madya. Balai Banjar atau berbagai fasilitas tadi ya, tempat pertemuan, kemudian pasar dan sebagainya itu masih berada pada Madya. Dan Nista itu menceritakan tadi tempat yang kuburan, yang sampaikan tadi kuburan dan pura dalam. Jadi orientasi ruangnya seperti itu. Bagaimana jika ada fasilitas lain yang harus ditambahkan? Kita lihat fungsi fasilitas itu kira-kira apa. Seperti saya sampaikan tadi, kalau misalnya dia orientasinya misalnya kotor dan sebagainya, maka dia harus ditempatkan pada Nista. Tapi kalau dia di tempat orientasi fasilitasnya misalnya masih tidak begitu kotor, kemudian dia masih sangat terkait dengan kebutuhan masyarakat, makanya bisa ditempatkan di sini. Seperti itu. Nah, ini saya mencoba menggambarkan bagaimana perubahan ruang yang terjadi di Denpasar. Nah, orientasi kota Denpasar itu adalah pusat kota. Jadi saya ambil misalnya tahun 1960, orientasinya adalah di pusat kota. Pusat kotanya di mana? Pusat kota Denpasar itu adalah di Status Patri, yaitu di lapangan Puputan. Perempatan Status Patri di lapangan Puputan. Itu adalah pusat kota. Kita lihat. Ini tahun 1960. Kemudian di sini saya lihat bagaimana perkembangan Denpasar dari tahun 1960 sampai 2010. Jadi yang gelap-gelap ini adalah kawasan terbangun. Ini
diinterpretasikan dari citra satelit ya, bahwa ternyata terjadi perkembangan yang cukup drastis ya. Saya katakan bahwa pada tahun 1960 sampai katakanlah 1970-an itu fungsi ruangnya itu masih sangat follow culture gitu ya. Artinya apa? Bentuk-bentuk ruang itu sangat mengikuti kaedah-kaedah budaya atau konten lokal yang ada di Bali. 60. Tapi di 65 dia mulai berkembang. Pada rentan waktu 5 tahun itu sudah mulai berkembang. Ke arah selatan dia mulai terhubung. Ini adalah Pelabuhan Benua di sini. Ini mulai terhubung ya. Yang tadinya masih kosong ini semua terhubung sampai sini. Ini terhubung. Ini masih ada terputus. Kemudian ini adalah daerah Sanur ya. Sanur ini belum terhubung sama sekali. Tahun 70 ini sudah mulai lebih kelihatan polanya di sini. Sanur masih belum terhubung ke pusat kota. Kemudian pada tahun 81, nah ini meluas. Jadi yang tadinya ini masih kosong di sini, ini kemudian mulai terhubung. Nah ini daerah Sanur kemudian mulai terhubung sedikit demi sedikit ya, itu masuk ke kota. Pada tahun 89 Sanur mulai membesar ya, ini mulai ada perluasan daerah sini, kemudian ini juga mulai memadat, mulai menghitam ya, dan ini sudah hampir terhubung secara utuh ke kota. Kita lihat di sini kota itu semakin meluas, kemudian dia sudah terhubung sepenuhnya ke daerah selatan. Pada tahun 93 mulai sedikit lebih kompak, perluasannya sudah mulai lebih masif, di pinggir-pinggir sudah berkembang. 98 itu sudah hampir penuh sampai 2010. Itu hanya ada sedikit ruang-ruang kosong, ini adalah daerah persawahan. Ini sudah penuh. Jadi itu perkembangannya. Ada dua faktor utama ya, yang menjadi, kalau saya amati, yang menjadi faktor pendorong perkembangan kawasan ini. Yang pertama, di sini ada Pelabuhan Benua, itu menjadi salah satu cikal bakal perkembangan Kota Denpasar. Kemudian yang kedua adalah pariwisata di Sanur, itu menjadi salah satu juga pemicu perkembangan Kota Denpasar. Tentu juga dengan adanya berbagai fasilitas dan perkembangan pariwisata di sekitar Denpasar ya, daerah Badung Selatan terutama. Itu menjadi faktor eksternalnya. Tapi secara internal itu berada di sini, di daerah Pelabuhan Benua dan Sanur, itu menjadi faktor penentu yang sangat besar bagaimana orientasi perkembangan ruang. Ini yang saya maksud tadi adalah follow function di sini. Kenapa? Ada fungsi pelabuhan yang menjadi fasilitas perdagangan dan jasa yang memicu perkembangan Kota Denpasar. Yang kedua adalah aktivitas pariwisataan. Itu adalah secara fungsi mengarahkan Denpasar kemudian berkembang. Nah selanjutnya kita lihat kenapa tahun 60 saya katakan tadi Kota Denpasar itu masih cenderung follow culture, karena aturannya ini adalah Catuspate, di daerah Catuspate. Jadi A ini Catuspate, perempatan di lapangan Puputan ini. Nah kemudian kita lihat bahwa sekarang ini ciri-cirinya masih bisa kita temukan di Catuspate tersebut. Jadi A ini Catuspate, jadi patung catur muka itu adalah ini A. Kemudian B ini adalah Denpasar Palace, ini masih ada sampai saat ini. Hanya saja daerah ini sekarang dimanfaatkan oleh Pemprov Provinsi Bali sebagai rumah dinasnya gubernur, seperti itu B ini. Yang tadinya Denpasar Palace sekarang ya Gubernur Palace gitu ya. Jadi dimanfaatkan untuk kebutuhan Provinsi Bali. Itu A, B, kemudian C ini masih ya Royal Garden Open Pavilion. Ini ya lapangan Puputan tadi masih ada sampai saat ini. Kemudian D ini Marketplace. Nah, ini sudah nggak ada. Marketplace sudah pindah, bukan di sini lagi ya. Dia sudah bergerak ke Pasar Badung sebelah baratnya lagi. Kemudian di sini ada E itu adalah Greeting Meeting Hall atau Wantilan. E, kemudian F itu ada Pura Melanting. Jadi struktur dasarnya seperti ini. Pusat
bentuknya seperti ini, struktur dasar seperti ini yang disebut dengan form follow culture. Artinya apa? Bahwa bentuk ruang itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana nilai-nilai lokal yang ada. Nilai lokalnya seperti ini, harus seperti ini ya. Ini masih ada. Nah, kemudian berubah menjadi form follow function, bahwa ini sudah bukan marketplace lagi, sudah berubah fungsi. juga sudah berubah fungsi. Yang masih eksis adalah C dan B ya, gitu. Kemudian yang lainnya juga sama, seperti misalnya dari jeruk lodan sampai yang G ya, jeruk awan dan sebagainya, itu sudah mulai beralih fungsi. Jadi kawasan ini sebenarnya sekarang menjadi perdagangan biasa, terutama yang B, kemudian C dan A itu masih dekat eksis sampai sekarang. Ini adalah gambaran pusat kota Denpasar pada tahun 1960. Nah, apa yang bisa kita lihat di situ sebetulnya adalah bahwa kita lihat bagian tengah ini ya, Crossroad Center Market Open Space Public Pavilion tadi. Kan bagian tengah itu adalah Catuspaten, kemudian daerah sini tadi itu adalah open space tadi, kemudian di sebelah baratnya tadi itu adalah marketplace, kemudian di sini adalah Royal Garden dan sebagainya. Kawasan-kawasan pada daerah tengah ini adalah kawasan yang paling mahal, area with the highest value, ini yang paling tinggi nilainya. Kemudian sedikit ke pinggir ya, Denpasar Palace, Dejeros dan sebagainya itu sudah less, berkurang, value-nya berkurang. Kemudian semakin ke pinggir lagi itu the value lessen as one move to the farther areas. Jadi semakin ke pinggir itu sudah semakin rendah nilainya. Inilah yang sempat saya jelaskan juga pada teori lahan atau teori tanah. Jadi semakin ke pinggir itu nilai lahannya akan semakin rendah, karena dia satu semakin jauh dengan berbagai fasilitas ini. Kemudian yang kedua, kegiatan-kegiatan itu biasanya sudah mulai ke pertanian dan sebagainya, sehingga semakin rendah nilainya. Itu yang terjadi tahun 60. Tetapi dengan berkembangnya tadi pelabuhan benua, kemudian pariwisata di Sanur, kemudian berkembangnya bandara, berkembangnya destinasi pariwisata Kuta, Seminyak, Canggu, Nusa Dua, itu kemudian merubah tatanan tradisional yang lahan tadi ya, tadi katakanlah nilai lahan semakin ke tengah, Catuspaten dan kawan-kawan itu menjadi the highest value, nilai lahannya paling mahal, semakin ke pinggir semakin rendah. Tapi dengan adanya tadi pelabuhan benua, kemudian pariwisata dan sebagainya, itu berubah, bergeser. Form follow function tadi itu mengikuti lahan. Jadi kita lihat bahwa daerah Kuta Seminyak kemudian berubah menjadi area with the highest value, karena mendatangkan paling banyak sisi ekonomi di situ dibandingkan daerah ini misalnya. Itu yang terjadi perubahannya. Nah, bagaimana pola pengembangan kawasan pariwisata bisa kita lihat berdasarkan zona ya. Tadi kita melihat pada sisi tradisional atau konten lokal, aturan ruang kita ambil di Bali. Nah, pola pengembangan kawasan pariwisata itu secara umum maka dia akan kita bagi menjadi 3. Ada istilahnya pengembangan kawasan terbuka atau open development, kemudian ada yang dikenal dengan pengembangan kawasan tertutup atau enclave, dan yang ketiga adalah pengembangan kawasan pariwisata terpadu atau integrated. Bedanya, pengembangan kawasan pariwisata terbuka itu dia biasanya satu, skala pengembangan kawasan itu menyatu dengan struktur kehidupan, baik secara ruang maupun pola masyarakat. Jadi kalau kalian lihat misalnya kawasan-kawasan atau destinasi yang dia masih banyak permukimannya, tapi di situ juga tumbuh hotel, homestay, kemudian fasilitas pariwisata, daerah di situ, itu yang disebut dengan skala pengembangan kawasan terbuka, menyatu dengan masyarakatnya. Yang kedua, perkembangan kawasan bersifat spontan, tumbuh atas inisiasi masyarakat lokal. Sehingga yang terjadi adalah tatanan kawasan tidak akan rapi, tidak akan begitu rapi karena dia tidak berencana. Kemudian biasanya beberapa fasilitas itu dibangun belakangan
sehingga di awal-awal akan ada kesan kekumuhan. Kemudian karena dia sifatnya sangat menyatu dengan masyarakat, menjadi sangat penting peran masyarakat di dalam melakukan penataan, pengembangan, dan pelibatan masyarakat di situ. Yang ketiga, pengembangan yang berskala lebih kecil memberi peluang bagi keterlibatan masyarakat dalam jasa pariwisataan, sehingga dampak ekonomi pariwisata dapat diterima secara langsung dan besar oleh masyarakat lokal. Keuntungan lain adalah prinsip ekonomi kerakyatan bisa lebih diterapkan pada pola pengembangan ini, karena masyarakat terlibat langsung. Mereka punya rumah bisa jadi homestay, mereka punya bangunan bisa digunakan untuk menjual souvenir, mereka bisa menjual jasa-jasa pariwisata lainnya secara langsung, tapi skalanya kecil. Yang keempat, memungkinkan interaksi yang lebih terbuka dan intens antara wisatawan dengan masyarakat. Karena dia terbuka, masyarakat bisa bergaul lebih leluasa dengan wisatawan. Konteks wisatawan yang mungkin mencari interaksi dengan masyarakat cocok pada sisi ini. Tapi syaratnya adalah ada nilai-nilai lokal yang masih diemban oleh masyarakat dan itu bisa dipreservasi dengan lebih baik. Yang kelima, pengembangan infrastruktur dapat memanfaatkan langsung infrastruktur yang ada. Ya karena ketika dia merupakan misalnya kawasan permukiman, tetangga permukiman tradisional yang memiliki daya tarik, maka sudah barang tentu sudah ada infrastruktur dasar untuk masyarakat, dan itu bisa dimanfaatkan oleh wisatawan untuk pengembangan destinasi pariwisata tersebut. Jadi keuntungannya di situ. Nah, selanjutnya untuk pengembangan kawasan pariwisata skala tertutup itu juga ada 5 ciri di situ. Yang pertama, secara lokasi jelas dia akan terpisah dari misalnya katakanlah permukiman penduduk. Dia dibuat betul-betul menyendiri, terpisah, dan kalau perlu misalnya dia dibuatkan batas yang jelas antara kawasan masyarakat lokal atau permukiman lokal dengan pengembangan tempat yang baru. Nah ini misalnya kita lihat di ITDC sekarang, itu dia tertutup, dia akan ada batas yang jelas, kemudian ada gerbang masuknya, itu yang disebut dengan kawasan yang tertutup. Kalau terbuka contohnya banyak sekali, malah hampir mostly ya destinasi di Bali itu misalnya itu dia menyatu dengan masyarakat, itu banyak sekali. Tapi kalau yang tertutup ini salah satunya adalah ITDC. Memang dia dirancang menyendiri, punya nilai-nilai itu sendiri, ada kualitas yang mau dijaga dan sebagainya. Ini yang kedua. Yang kedua, kawasan dikembangkan melalui perencanaan yang cermat dan profesional dan diproyeksikan untuk investor dengan jejaring internasional sebagai pelaku utama jasa pariwisata. Maka kita lihat di ITDC, dia perencanaannya akan matang sekali, di mana bisa ditempatkan hotel-hotel dengan konsep tertentu, kemudian katakanlah jenis fasilitas yang akan dibangun, kemudian koneksi antara hotel dan fasilitas, kemudian ada daya tarik wisatanya juga di situ, itu terkoneksi, terencana dengan sangat baik. Kemudian yang kedua, biasanya untuk pengembangan pariwisata skala tertutup itu kelasnya adalah kelas internasional. Jadi jejaring pelaku pariwisata itu kelasnya internasional. Kemudian yang ketiga, interaksi ekonomi dan sosial antara masyarakat sangat terbatas, jelas. Kenapa? Karena sangat terbatasi. Kalau kemudian kita berbicara pariwisata skala tertutup, maka satu, secara modal dia sudah sangat tinggi. Yang kedua, jejaringnya internasional. Masyarakat lokal apakah boleh? Sangat boleh. Tapi yang memenuhi kriteria tadi, modal yang besar, jejaring skala internasional, itu boleh masuk masyarakat itu. Kemudian yang keempat, infrastruktur dan fasilitas di dalam kawasan dikembangkan dan diprioritaskan untuk wisatawan. Jadi tidak ada istilahnya penggunaan infrastruktur secara bersamaan, karena memang dia dibangun sendiri dengan kualitas internasional. Kalau kita lihat di ITDC gitu misalnya, ketika kita masuk ke kawasan tersebut, maka jelas kualitas infrastrukturnya berbeda dari kawasan-kawasan di sekitar. Misalnya jalan, kualitas jalan, di pinggir jalan ada trotoar atau
pedestrian. Pedestriannya luas. Di sebelah pedestrian ada taman yang terbangun sangat rapi dan sebagainya. Itu menunjukkan kelas yang berbeda antara kawasan tersebut dengan sekitarnya. Ya, karena emang ini ingin memberikan sebuah services yang berbeda pada wisatawan yang masuk ke sini. Yang kelima, pengembangan enclave bertujuan untuk menarik investor dan membangun image kuat untuk membantu promosi ke satu kawasan. Nah, apakah kemudian pengembangan kawasan pariwisata skala tertutup ini tidak diperlukan atau dia merugikan masyarakat setempat atau destinasi setempat dan sebagainya? Pada skala kawasan atau kita berbicara Bali secara umum, maka diperlukan beberapa pengembangan kawasan skala tertutup untuk satu, memberikan image bahwa di Bali itu ada satu, katakanlah destinasi atau kawasan yang skalanya internasional dengan tingkat pelayanan yang sangat tinggi. Itu harus diperlukan karena akan membentuk image di situ. Yang kedua, itu juga bisa mempromosikan satu kawasan. Tapi jangan semuanya dirubah menjadi enclave. Ada beberapa kawasan yang memang difungsikan untuk itu agar kita mendapatkan kualitas pariwisata yang juga tinggi di situ. Tapi beberapa juga tetap bisa dikembangkan dengan tadi skala terbuka, sehingga ada keseimbangan antara masyarakat tetap menjalankan ekonomi dari pariwisata pada destinasi skala terbuka, tetapi juga dikembangkan skala tertutup untuk satu meningkatkan image yang kuat. Yang kedua, mempromosikan Bali ya sebagai secara keseluruhan. Kemudian ini juga biasanya adalah jenis-jenis wisatawan atau quality tourism yang dicari di sini. Dan yang ketiga, itu adalah pengembangan kawasan pariwisata terpadu. Jadi kalau yang terpadu ya berbedanya adalah dia kombinasi antara yang terbuka dan tertutup tadi. Nah, kira-kira cirinya apa? Yang pertama, secara fisik pengembangan kawasan dengan pola keuangan yang tertata dan berdampingan dengan komunitas lokal. Dia tetap berdampingan, tetapi dia sedikit lebih terencana sehingga dia akan lebih tertata. Dia akan lebih ada tertatanya di sini. Contohnya misalnya di pemutaran itu sudah merupakan kombinasi antara skala terbuka dan tertutup, di mana dia buat zonasi atau pembagian ruang itu misalnya pantai itu menjadi sebuah DDW ya, karena memang pemutaran itu sebetulnya jualan utamanya adalah terumbu karang atau bayon. Di daerah pantai itu DDW, kemudian di setelah pantai itu adalah kawasan untuk hotel-hotel bintang 5 seperti itu. Itu ditempatkan. Pertanyaannya, bagaimana dengan masyarakat? Masyarakat yang sudah ada di situ. Dia diberikan ruang sedikit lebih ke pinggir, di mana daerah permukiman ada di situ, kemudian masyarakat bisa mengembangkan homestay di situ, masyarakat bisa mengembangkan berbagai fasilitas perwisataan yang dibutuhkan oleh wisatawan. Sehingga satu, ada keterpaduan, yang kedua ada penataan yang lebih baik, yang ketiga masyarakat bisa dapat dampak di situ, tapi wisatawan juga bisa mendapatkan kualitas yang baik. Ini keuntungan. Kemudian yang kedua, pengembangan yang terintegrasi memberikan peluang keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan usaha dan jasa pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini saya sampaikan. Yang ketiga, memungkinkan interaksi lebih terbuka dan intens antara wisatawan dan masyarakat. Jadi salah satu keuntungan lain adalah karena ini biasanya quality tourism, maka banyak wisatawan yang ingin merasakan bagaimana sih secara lokal, nuansanya, karakternya, dan sebagainya. Sehingga ada ruang, walaupun dia tertutup gitu, tapi ada ruang di mana dia bisa berinteraksi dengan masyarakat. Maka dari itu perlu kemudian satu, nilai lokal itu lebih digali lagi. Kemudian yang kedua, preservasi konten-konten lokal. Yang ketiga, masyarakat yang terbuka, welcome, dan tentu
proaktif di dalam pengembangan pariwisata. Itu yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat, pengembangan infrastruktur dapat memanfaatkan langsung infrastruktur yang sudah ada. Karena dia semi terbuka, semi tertutup, maka sudah barang tentu ada infrastruktur untuk pemukiman, untuk masyarakat lokal. Itu bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisataan yang sudah ada. Dan yang kelima, karena dimungkinkan kemitraan antara usaha skala besar dengan skala kecil, maka penerimaan masyarakat terhadap wisatawan relatif terbuka. Nah, ini yang menarik, karena di situ juga ada usaha-usaha skala besar yang bisa dikolaborasikan dengan masyarakat yang bermodal kecil, maka biasanya penerimaannya akan jauh lebih baik di situ. Karena masyarakat juga mendapatkan keuntungan, bisa dilibatkan dalam pengembangan pariwisataan, yang mendapatkan keuntungan atau manfaat baik secara langsung dan langsung, maka mereka akan lebih welcome terhadap pengembangan pariwisataan. Jadi itu salah satu keuntungan pengembangan kawasan pariwisata terbuka. Nah, bagaimana kemudian pengaturan ruang pariwisata itu? Ini saya kolaborasikan antara rencana tata ruang secara umum dengan kawasan pariwisata atau destinasi pariwisata. Jadi kita mengenal istilah rencana tata ruang pariwisata. Ada 3 prinsip yang harus dipegang pada perencanaan tata ruang pariwisata. Yang pertama, dia harus terstruktur. Yang kedua, dia terintegrasi. Dan yang ketiga, dia memiliki orientasi. Prinsipnya 3 ya. Nah, terstruktur, apa itu terstruktur? Ada 2 hal atau 2 komponen yang dilihat ketika kita ingin melihat sebuah ruang yang terstruktur. Yang pertama, tatanan zona kegiatan memiliki sistem yang utuh antara zona pemanfaatan dan zona konservasi. Jadi, setiap kawasan atau setiap destinasi dia harus mulai dibagi di kelompok, mana yang pemanfaatan, mana yang konservasi. Itu harus sudah bisa dibedakan. Untuk satu, memberikan keseimbangan antara pengembangan pariwisataan dengan menjaga lingkungan. Itu harus mulai dipikirkan dari awal. Mana yang dia zona pemanfaatan, zona konservasi. Zona pemanfaatan akan masuk di situ adalah bagaimana DDW-nya, bagaimana fasilitas pariwisatanya, bagaimana infrastrukturnya, bagaimana amenitasnya. Itu pemanfaatan di situ. Kemudian bagaimana konservasinya? Konservasi di situ adalah hutannya, agar misalnya kalau hujan tidak banjir, agar misalnya kalau panas ada udara-udara sejuk dari sana. Nah, itu mencoba menyeimbangkan antara tadi ruang yang bisa dimanfaatkan dan ruang yang harus dijaga. Itu pertama. Yang kedua, memiliki orientasi kawasan yang jelas melalui keberadaan suatu pusat kawasan sebagai titik orientasi, dan ada area-area pendukung. Nah, kalau kita lihat misalnya pada diagram ini ya, maka kita akan melihat misalnya ada area yang difungsikan sebagai konservasi. Jadi konservasi. Kemudian ada pusatnya. Kemudian ada area yang berkembang sebagai penunjang tadi. Nah, ini dihubungkan. Misalnya katakanlah Ubud orientasi utamanya adalah di misalnya dia berkembang mulai dari sana Puri Ubud. Itu menjadi pusatnya. Tapi kemudian muncul berbagai area-area pengembangan di sekitar kawasan Puri Ubud. Banyak sekali area-area. Itu harus terkoneksi. Orientasinya kemana ya itu Puri Ubud ini? Tapi di sana juga harus mulai dipikirkan area konservasinya yang mana. Karena kalau kita lihat ini kan semuanya area pemanfaatan. Area konservasinya mana? Satu, ada monkey forest, area konservasi. Yang kedua, daerah persawahan. Itu juga bisa dimanfaatkan sebagai area konservasi. Kemudian yang ketiga, misalnya daerah aliran sungai, sempadan aliran sungai, itu menjadi area konservasi, harus dihijaukan, harus ditata. Kemudian daerah pemanfaatannya yang mana? Selain itu, yang bisa dimanfaatkan satu sebagai daya tarik wisata dan sekaligus bisa juga sebagai area konservasi. Kemudian fasilitas pariwisata, hotel, restoran dan sebagainya, itu masuk sebagai area pemanfaatan.
sehingga dia menjadi satu kawasan yang terstruktur. Yang kedua, dia terintegrasi. Jadi tatanan kawasan atau fungsi kegiatan yang menggambarkan hubungan fungsional dan spasial yang kompak dan efisien antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Nah, kawasan Ubud ini misalnya, ketika kita berbicara akan mengembangkan misalnya DTW, nah, kan pertama misalnya kita berbicara di situ pusatnya adalah Kuli Ubud. Tetapi kita kemudian berpikir bahwa satu kawasan harus memiliki satu atau lebih daya tarik wisata. Maka kita mikirkan mana saja yang bisa dikembangkan. Monkey Forest, dia bisa dikembangkan menjadi DTB juga selain konservasi. Oke, masuk satu. Kemudian harus ada campuhan juga bisa. Daerah persawahan juga bisa dan sebagainya. Itu sudah masuk. Terhubung satu sama lain bahwa ada pusatnya, pusat orientasinya Kuli Ubud, tetapi kemudian juga dikembangkan berbagai daya tarik lain di sekitarnya. Yang kedua, wisatawan pada konsep destinasi kan dia harus butuh fasilitas agar dia bisa menginap, dia bisa makan, dia bisa stay, dia bisa menikmati. Maka kita pikirkan area mana saja yang bisa dikembangkan sebagai tadi misalnya hotel. Mana saja yang bisa dikembangkan sebagai homestay. Permukiman masyarakat di mana? Itu harus terhubung satu sama lain. Terkoneksi pada satu sistem destinasi pariwisata. Setiap fasilitas harus terhubung dengan DTW yang ada. Satu fasilitas dengan fasilitas lain juga terhubung. Masyarakat dengan fasilitas terhubung, sehingga wisatawan bisa melakukan interaksi tadi, kecuali dia sifatnya enclave atau tertutup. Maka ini yang disebut dengan terintegrasi antara satu bagian atau komponen pada sebuah destinasi dengan komponen lain. Dan yang ketiga, dia harus memiliki orientasi wilayah yang jelas. Dalam bentuk apa? Misalnya, di situ harus ada gerbang masuk yang menunjukkan bahwa ini masuki wilayah tertentu, sehingga orang akan lebih mudah memahami sebuah destinasi atau kawasan pariwisata. Nah, jadi itu 3 prinsip di dalam rencana tata ruang pariwisata. Bagaimana ketentuan peraturan zonasi kawasan pariwisata? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa satu, pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat harus sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Makanya biasanya kita harus mulai mikir area manfaatannya apa saja. Misalnya ada DTW A, B, C, D, kemudian pengembangan hotel, pengembangan restoran, pengembangan fasilitas pariwisata dan sebagainya. Kita berpikir kalau semua dikembangkan, apakah kemudian tidak akan rusak destinasi ini ke depan? Maka di situ kemudian kita buat ada zona sendiri yang namanya konservasi. Dasarnya apa? Dasarnya adalah menghitung daya dukung, daya tampungnya. Seberapa banyak wisatawan boleh masuk, seberapa banyak fasilitas yang bisa dibangun, dan sebagainya. Sisanya adalah kawasan konservasi. Jadi itu prinsip pertama. Prinsip yang kedua, perlindungan terhadap situs peninggalan budaya masa lampau itu harus dijaga. Jadi seperti di Bali misalnya akan selalu ditemukan misalnya situs-situs peninggalan budaya, bisa dalam bentuk bangunan, pura misalnya, bisa dalam bentuk artefak. Itu harus dijaga, menjadi salah satu bagian dari konservasi dan bisa juga dimanfaatkan sebagai sebuah daya. Yang ketiga, pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata. Ini saya sampaikan tadi, bahwa jangan semua kemudian dibangun fasilitas pariwisata. Kita hitung kebutuhannya berapa. Berapa sih wisatawan yang trennya masuk, targetnya berapa? Kalau targetnya sekian, berarti paling tidak berapa butuh fasilitas pariwisata. Lebih dari itu harus dibatasi. Lewat apa? Lewat aturan yang dibuat oleh pemerintah, bisa dalam bentuk perda. Sehingga akan ada keberlanjutan, ada keseimbangan antara satu tadi, kawasan lindung dan kawasan pemanfaatan. Itu yang kedua. Yang keempat, ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud dalam nomor 3. Ya, artinya tadi kalau fasilitas pariwisata sudah dibangun, kemudian penunjang DTW sudah tersedia, maka selain itu harus dibatasi. Nah, ini harus diperhatikan dalam penentuan sebuah zonasi.
Oke, dan tadi kita sudah membahas tentang aturan ruang tradisional, kemudian bagaimana diimplementasikan dengan rencana tata ruang secara umum. Nah, kita belum membahas apa itu zona dan zoning. Di zona itu adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik lingkungan yang spesifik. Maksudnya apa? Bahwa yang disebut dengan zona itu adalah satu area tertentu yang memiliki karakteristik yang homogene. Misalnya, kita menyebut ada zona persawahan. Itu kan satu kawasan yang karakteristiknya homogen, itu apa? Sawah. Ada padinya di situ. Area untuk padi itu satu karakteristik. Kemudian ada zona permukiman, yaitu adalah kawasan dengan karakteristik area terbangun khususnya untuk rumah dan berbagai fasilitas. Itu permukiman. Kemudian zona hutan, ya itu adalah area yang karakteristiknya ditumbuhi oleh tanaman-tanaman besar dengan kepadaran tertentu di hutan. Kemudian kawasan misalnya pendidikan, area dengan karakteristik dipenuhi oleh fasilitas pendidikan dan sebagainya. Itu yang disebut dengan zona. Apa bedanya dengan zoning? Kalau zona itu adalah pembagian kawasan atau area berdasarkan karakteristiknya tertentu, maka zoning itu adalah pembagian kawasan. Misalnya, sebuah kawasan atau sebuah destinasi tadi Ubud, itu akan terdiri dari beberapa zona. Ada zona persawahan, ada zona tegalan, ada zona permukiman, ada zona kalau sekarang sudah berkembang ada zona fasilitas umum, ada zona fasilitas pariwisataan dan sebagainya. Nah, di dalam perencanaan destinasi, zoning inilah yang kita lakukan. Mencoba memetakan mana sih kawasan ini, mana sih kawasan fasilitas pariwisata, mana sih kawasan destinasi, mana sih area permukiman dan sebagainya. Itu ditentukan dulu agar tadi sebuah destinasi satu bisa terstruktur, yang kedua terintegrasi, yang ketiga dia punya orientasi yang jelas kawasan. Seperti itu. Nah, konsep zonasi jelas, kita merujuk pada undang-undang pariwisataan bahwa di situ harus ada daya tarik, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, ada akses dan ada masyarakat dan dibatasi oleh batas geografis wilayah. Ini konsep zonasinya. Secara umum seperti ini. Ini sebenarnya sebuah zonasi nih. Ada area ininya. Ya ini belum dimunculkan ruang-ruang kosongnya apa seperti itu. Nah, bagaimana implementasinya? Biasanya kita akan menemukan beberapa zona gitu misalnya. Ada salah satu contoh saja misalnya pembagiannya adalah zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, zona penunjang. Zona inti itu biasanya daya tarik tunggal atau kawasan yang menjadi main attraction-nya. Yang kedua, zona penyangga. Biasanya pendukung atau pelindung zona inti. Kemudian ada zona pengembangan, yaitu area yang diperuntukkan bagi pengembangan potensi OJTW, baik untuk kepentingan rekreasi, konservasi, lanskap budaya dan sebagainya. Ada juga area penunjang, area yang diperuntukkan bagi sarana prasarana penunjang untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum. Ini salah satu contoh saja. Bisa lebih, bisa kurang dari ini. Ini salah satu contoh ya, misalnya kawasan hutan. Kita mungkin sudah sempat bahas di semester 1. Ini misalnya kawasan hutan, ada core area di zona inti. Maka dia akan ada aturannya di sini. Tidak ada akses jalan masuk, tidak ada boleh fasilitas. Kemudian yang kedua, tidak diperbolehkan ada pembangunan jalan, kendaraan umum, diperbolehkan jalan setapak dan sebagainya. Kemudian ada yang ketiga, yaitu peruntukan fasilitas tidak permanen. Kemah, memancing, bersampan, bersenam masih dibolehkan, tetapi dia tidak boleh permanen. Kemudian area di luar ini misalnya adalah fasilitas umum masih dibolehkan, bangunan permanen sudah boleh, rekreasi fasilitas sudah boleh dikembangkan. Ini adalah salah satu contoh bagaimana zoning itu dilakukan pada kawasan hutan.
Nah biasanya zona inti itu seperti saya sampaikan adalah main attraction suatu DTW. Ditempatkan aktivitas utama yang dilengkapi dengan fasilitas utama, itu main attraction zona inti. Kemudian zona penyangga itu berfungsi memisahkan antara main attraction dengan aktivitas dan fasilitas pendukung. Dan zona pelayanan itu adalah area di mana seluruh aktivitas dan fasilitas pendukung itu dikelompokkan, seperti infrastruktur dasar, akses fasilitas, pelayanan pengunjung, dan sebagainya. Jadi pembagian dari zona tadi fungsinya kira-kira seperti ini. Ini saya ambil pemutaran. Saya ingin memperlihatkan bagaimana kemudian pemutaran itu dibuatkan zonasinya, gitu. Ini saya sering sekali sampaikan. Misalnya ini, pertama kita identifikasi bagaimana daya tarik yang ada di situ. Ini dipetakan terlebih dahulu. Ya, di sini ada kursi, kemudian pasir putih, kemudian bayorok, kemudian ada menjangan. Itu dipetakan semua, termasuk juga berbagai daya tarik spiritual atau religius. Di sini juga dipetakan. Apa saja yang menjadi daya tarik di situ harus dipetakan dulu. Gambarannya seperti ini. Nah, kemudian dari hasil ini, kemudian kita mencoba bagaimana sih kita membuat zonasi di pemutaran. Kita memperkecil skalanya hanya pada desa pemutarannya, enggak sekarang. Berdasarkan tadi gambaran potensi, secara destinasi ya, DTW, kemudian akses, fasilitas, masyarakat, kita gambarkan. Kita akan membuat bagaimana kemudian pembagian zonasinya. Ini kemudian bisa kita identifikasi. Ini adalah daerah laut, ya, seperti itu. Daerah laut yang memiliki potensi bayorok. Maka main attraction-nya sebetulnya pemutaran itu ada di sini. Sehingga kemudian kita berpikir bahwa berarti kawasan-kawasan sekitar ini harus menjadi kawasan yang dia memiliki value yang tinggi, kan seperti itu. Sehingga di sini itu ditempatkan mulai dari satu, itu adalah blok fasilitas pariwisata. Ini dikhususkan di sini. Kemudian hasil identifikasi bagian yang kedua ini ternyata adalah tanah milik pemerintah atau HGU. Sehingga kita hold. Kita tidak kembangkan pariwisata. Tetapi pada zonasinya kita tetap dibuatkan ini sebagai blok lahan negara dan pemukiman. Pada yang ketiga, ini berdasarkan hasil identifikasi, maka bloknya yang kita tetapkan ini blok fasilitas pariwisata khusus dan wisata spiritual. Agak berbeda dengan satu karena ternyata hasil identifikasi di sini ada sebuah bukit yang dianggap memiliki nilai magis yang tinggi sehingga cocok untuk pengembangan retreat dan sebagainya. Sehingga temanya agak berbeda. Kalau di sini hanya blok fasilitas pariwisata, di sini kemudian lebih dispesifikan lagi menjadi blok fasilitas pariwisata khusus dan wisata spiritual. Seperti itu. Keempat, di sini karena area permukiman, ini ya kita blok sebagai blok permukiman di sini. Dan yang kelima, ini kita kembangkan dia blok fasilitas pariwisata dan permukiman. Jadi sini ada kombinasinya. Kalau di sini hanya permukiman, ini permukiman yang dikombinasikan dengan pariwisata. Nah, ini yang saya maksud tadi bahwa pemutaran kemudian kita arahkan menjadi dia terpadu. Pengembangan kawasan yang terpadu, bahwa di satu sisi kita mencoba memberikan ciri-ciri dari kawasan yang enclave, fasilitas yang high class di sini. Ini yang high class juga. Tapi kita juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk dia dapat mengembangkan ekonominya, berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata di blok 5 ini. Tetap kita memisahkan dengan blok permukiman. Itu sehingga keterpaduan itu bisa diperoleh. Satu, kita memberikan quality tourism. Kemudian yang kedua, kita memberikan pembatasan untuk fasilitas yang high class dengan yang masyarakat tidak berikan, tetapi juga memberikan peran kepada masyarakat untuk berpartisipasi pada pengembangan pariwisata di pemutaran. Kurang lebih seperti itu ya. Ini adalah diperinci lagi warnanya ya.
Jadi ini laut ya, Bayu Rocknya, kemudian ini adalah sepadan pantai. Kita memberikan ruang di sini agar pantai ini tidak dibangun ya, sehingga wisatawan bisa menikmati pantai ini sebagai sebuah area publik. Kemudian ini adalah konservasi yang kemudian menjadi DTW, karena ini ada satu bukit yang dianggap memiliki nilai magis yang tinggi. Kemudian ini kita buatkan zona sebagai konservasi utamanya, tapi bisa dimanfaatkan sebagai DTW. Kemudian di sini kita tetap memberikan sepadan pantai, ya, sepadan pantai untuk masyarakat mengembangkan tadi area publik untuk wisatawan. Kemudian di sini berbagai fasilitas tadi ya, fasilitas spesifik tertentu di sini. Kemudian area ini, jalan ini adalah fasilitas pada biasa yang bisa dimanfaatkan masyarakat lokal. Kemudian area-area di sini adalah area perlindungan seperti itu. Ini permukiman kombinasi dengan berbagai fasilitas pariwisata. Di sini permukiman, ini adalah tanah negara. Jadi kurang lebih gambarannya zonasi itu kemudian dipetakan seperti ini untuk komputeran, untuk membentuk perencanaan destinasi pariwisata yang terintegrasi. Jadi itu kurang lebih pembahasan kita hari ini terkait dengan zonasi pariwisata. Jika ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan secara lebih spesifik pada pertemuan selanjutnya atau melalui akun di LMS. Terima kasih.